Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Siregar. Saya dari Bisnis Digital Angkatan 2022. Di sini saya akan mempresentasikan laporan hasil praktik kerja lapangan saya eh, yang saya lakukan di PT Aurora Boga Investama dari Maret 2025 hingga Juli 2025. Pertama-tama, eh, perkenalkan dari PT Aurora Boga Investama. Jadi PT Aurora Boga Investama ini bergerak di industri food and beverage dengan fokus manajemen franchise. PT Aurora Boga Investama memiliki tiga brand terkemuka. Yang pertama itu ada Red Dog, Pen Co, Mie Bandung Kejaksaan, eh, dan PT Aurora Boga Investama ini sudah ekspansi nasional dan memiliki cabang sekitar 13 cabang. PT Aurora Boga Investama ini juga mempunyai inovasi digital untuk mengembangkan strategi digital marketing dan brandingnya. Dari itu sosial medianya, dari Instagram, TikTok, dan lain-lain. Tujuan praktik kerja lapangan saya di PT Aurora Boga Investama ini yang pertama itu untuk implementasikan ilmunya. Jadi untuk menerapkan teori bisnis digital kepada praktik kerja yang nyata. Contohnya adalah di PT Aurora Boga Investama saya melakukan upselling, saya melakukan untuk sosial medianya. Terus yang kedua itu untuk mendapatkan pengalaman di industri, yaitu untuk menambah wawasan di marketing F&B, khususnya di digital marketingnya, seperti di TikTok dan Instagram. Yang ketiga, tujuannya itu untuk mengembangkan skill saya, untuk meningkatkan teknik dan soft skill saya. Contohnya seperti cara saya berkomunikasi, cara saya bekerja dalam tim, dan lain-lain. Terus tujuan yang keempat adalah kontribusi nyata, yaitu saya memberikan kontribusi terhadap perusahaan dan memberikan dampak positif kepada perusahaan. Seperti saya bisa membantu dalam melatih upselling krunya, dalam mengerjakan sosial medianya, ya bisa dibilang saya membantu dalam sosial media spesialis. Lingkup kegiatan magang saya di PT Aurora ini ada 4 lingkup. Yang pertama, data penjualan, yaitu saya merekap data-data seperti sales bulanan, upselling bulanan di Red Dog, Penenco, dan juga di Mi Bandung Kejaksaan. Saya merekap semua data salesnya per minggu. Bisa dilihat dari gambar di sebelah sini. Terus yang kedua, saya juga membantu dalam konten digitalnya. Seperti saya membuat konten-konten di media sosial, di Instagram dan TikTok. Seperti membuat banner-banner promo, promo apa yang sedang dijalankan, dan juga membuat video-video untuk konten di TikTok. Terus yang ketiga juga saya melakukan briefing campaign. Jadi misalnya di PT di Red Dog ini ya sedang menjalankan promo. Saya mengadakan briefing kepada kru-kru outlet bahwa ini ada promo buy one get one, cara cara upsellingnya seperti ini, cara cara supaya customer mau seperti ini dan lain sebagainya. Yang keempat, saya juga melakukan pelatihan upselling kepada kru-kru Mi Bandung Kejaksaan. Itu untuk meningkatkan transaksi penjualan di outlet Mi Bandung Kejaksaan. Karena kalau dilihat dari data sales Mi Bandung Kejaksaan adalah outlet yang paling sedikit salesnya. Jadi saya membantu untuk meningkatkan sales di situ. Saya mentraining kru bagaimana cara menjual yang baik, bagaimana cara supaya customer mau membeli tambahan yang banyak dalam menu kita. Di sini bisa dilihat dokumentasi kegiatan saya yang sedang mentraining kru-kru Mi Bandung Kejaksaan. Ini saya lakukan setiap harinya, setiap jam 1 siang. Jadi saya selalu membriefing kru di setiap jam 1 siang, mentraining kru satu-satu yang mana yang masih kurang dan lain sebagainya. Tantangan dan solusi saya
di PT Aurora Boga Investama ini ada tiga tantangan. Yang pertama dari gaya kontennya. Karena eh, konten yang dulu saya pelajari di bisnis digital itu tidak bisa mentah-mentah saya langsung terapkan di brand karena ada copyrightnya, ada harus eh, ketentuan dari pusatnya. Jadi saya tidak bisa asal-asalan untuk membuat konten. Solusi dari saya itu saya belajar tiap hari, saya praktik harian, terus saya bertanya kepada mentor saya bagaimana cara membuat konten yang benar, bagaimana cara membuat konten yang supaya tidak kena copyright dan lain sebagainya. Terus tantangan yang kedua itu dari komunikasi. Karena saya tidak pernah terjun di dunia industri, saya tidak pernah terjun di dunia pekerjaan, saya kurang dalam komunikasi secara profesional. Saya kurang dalam komunikasi secara eh, ada hierarkinya gitu. Jadi solusi dari saya itu saya mengadaptasi, saya mengikuti feedback apa itu evaluasi apa saja bagi saya. Saya bertanya kepada mentor saya bagaimana komunikasi yang baik, bagaimana komunikasi hierarki di perusahaan ini dan lain sebagainya. Tantangan yang ketiga itu dari analisis data. Jadi untuk melakukan rekapitulasi sales bulanan itu saya hanya dikasih waktu 1 jam itu udah harus kelar. Awalnya saya keteteran. Saya kesusahan karena cepat sekali di sini untuk merekapnya. Tapi akhirnya saya bertanya kepada mentor, saya belajar melalui YouTube, saya belajar melalui kelas bagaimana cara menyelesaikan sales bulanan dengan cepat, bagaimana cara memakai Excel dengan cepat, terus juga menyesuaikan diri dengan SOP perusahaannya, bagaimana cara supaya kerjaan itu bisa cepat selesai dan lain sebagainya. Selanjutnya kontribusi nyata bagi perusahaan dari saya itu dari konten promosinya. Saya aktif membuat konten untuk Mi Bandung Kejaksaan. Per minggu itu saya membuat 3 konten video untuk Mi Bandung Kejaksaan. Yang kedua itu saya melakukan pelatihan langsung, memberikan pelatihan upselling kepada kru langsung. Jadi sebelum ada saya di situ, itu tidak ada training upselling kepada kru. Jadi kru itu melakukan upselling seadanya, melakukan take order seadanya tanpa melakukan upselling kepada customer. Jadi tidak ada customer yang menambah menu banyak karena tidak ada training upsellingnya. Dan di situ saya membantu untuk melakukan training upselling. Yang tiga itu evaluasi kinerja karyawan. Jadi eh, karyawan-karyawan outlet itu diwajibkan untuk briefing setiap siang hari. Tapi karena tidak ada yang memantau, jadi mereka briefing hanya formalitas saja, hanya kayak ya ini sudah bagus, bla 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 gitu. Tapi karena ada yang saya di situ, saya memantau briefing setiap kru outlet. Bagaimana hari ini, apa kendalanya, apa kesusahannya, apa ada masalah di sini. Jadi saya bisa langsung membenarkan baiknya seperti apa. Saya langsung memantau langsung di outlet-outletnya. Terus yang keempat di ide kreatifnya. Saya menyumbang ide campaign-campaign promosi-promosi apa yang bagus yang harus kita lakukan, promosi beli mie ayam dapat ST atau mungkin paket-paket bundling. Saya menyumbang ide campaign langsung yang secara nyata diterapkan gitu di perusahaan. Terus untuk pelajaran yang didapat oleh saya dari perusahaan itu praktik konten sendiri. Jadi saya membuat konten sesuai karakter brand. Itu yang saya dapat. Jadi saya bisa tahu kalau kita tidak bisa membuat konten asal-asalan. Kita harus menyesuaikan dengan perusahaannya seperti apa, ketentuannya dan lain sebagainya. Terus juga saya mendapat pentingnya data itu semua harus ada, barang keluar berapa, barang masuk berapa, terus COGS-nya berapa, HPP berapa. Kalau kita ingin mengadakan promosi itu harus seperti apa dihitungnya, bagaimana cara menghitungnya. Di situ saya bisa mengetahui cara cara menghitung data-data sesuai data-data yang ada.
Terus yang ketiga, pembelajaran yang saya dapat itu di dinamika tim. Jadi saya baru sadar kalau di dalam perusahaan kita harus banyak berkomunikasi, kita harus banyak bertanya. Jika kita tidak tahu, langsung dikomunikasikan, langsung ditanyakan. Jika ada masalah, langsung dikomunikasikan supaya bisa selesai saat itu juga, tidak harus menunggu besok. Jadi bisa langsung diselesaikan. Terus juga pembelajaran yang didapat selanjutnya itu adalah komunikasi profesional, bagaimana cara saya mengomunikasikan secara hierarki di perusahaan, bagaimana saya berkomunikasi terhadap kru-kru outlet, tidak bisa bagaimana kru-kru outlet membalas komunikasi kita, bagaimana kita membenarkan cara cara dia berkomunikasi dengan customer, cara dia berkomunikasi dengan kita, dan lain sebagainya. Rekomendasi untuk perusahaan Aurora ini ada tiga. Yang pertama, rekomendasi dari saya itu untuk dikembangkan sistem rekap otomatisnya. Karena rekap di sana masih manual, masih dipindahkan dari POS ke Excel, masih satu-satu dihitung per outletnya, masih satu-satu dihitung per bulannya berapa. Terus juga rekomendasi untuk Aurora dari saya itu libatkan intern dalam perencanaan campaign, karena banyak campaign-campaign yang dibuat tanpa tanpa rekomendasi dari saya. Hanya ada dua campaign yang rekomendasi dari saya. Dan menurut saya, apabila apabila saya dilibatkan dalam campaign-campaign ke depannya ataupun nantinya akan ada anak-anak intern lain, itu mungkin akan lebih bagus. Terus yang ketiga, rekomendasi dari saya untuk Aurora ini mungkin dievaluasi secara berkala kru-kru outletnya. Karena di Aurora ini tidak ada evaluasi kru outlet setiap minggunya atau setiap bulan yang mereka hanya mengirimkan briefing dan itu hanya formalitas saja, tidak tidak menyelesaikan masalah yang ada. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.